Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwidianingsi, NIM 4319020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS terkait mata kuliah Ilmu Kalam kelas C. Untuk yang pertama adalah pendapat saya terkait bagaimana pengaruh ataupun bagaimana apakah perlu pengarahan terhadap masyarakat awam akan ilmu kalam dan metode yang baik digunakan agar masyarakat ini lebih memahami, tidak salah dalam memahami konsep ilmu kalam. Baik, menurut pendapat saya sendiri, ilmu kalam ini pengarahan kepada masyarakat awam khususnya adalah masyarakat umat muslim yang baru belajar agama itu sangat penting untuk dilakukan. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan jadikan ilmu kalam ini sendiri kan ilmu untuk mempelajari tentang ketauhidan, artinya kita mengenal lebih dalam tentang keesaan Allah, bahwa kita mempercayai Allah itu adalah Tuhan kita, terkait Allah seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami ilmu kalam, dalam artian ilmu kalam ini adalah ilmu yang sangat penting, artinya tidak hanya diketahui, namun ini adalah ilmu yang harus dihayati dengan baik dan benar. Kenapa harus dihayati dengan baik dan benar? Hal tersebut dikarenakan ketika kita sudah menghayati ilmu ini dengan baik dan benar, itu kesadaran kita dalam beribadah dan melakukan segala sesuatu dengan baik itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika hal tersebut sudah muncul dengan sendirinya, otomatis perbuatan kita, ibadah kita, perbuatan kita dan sebagainya itu akan jauh mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Artinya kita senantiasa melakukan sesuatu yang baik-baik yang Allah perintahkan, dan kita akan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Nah, dengan demikian ketika kita sudah berhasil menerapkan hal-hal tersebut, artinya lahir dan batin kita itu sudah benar-benar hanya karena Allah Ta'ala. Dan ketika sikap ini sudah ada dalam diri kita, ini artinya bahwa kita sudah mampu menerapkan ketauhidan, kita sudah benar-benar mengetahui, paham betul tentang ketauhidan itu seperti apa. Dan saya rasa ketika kita sudah bisa merasakan, artinya kita ibadah kita, perbuatan segala sesuatunya karena Allah Ta'ala, itu artinya kita sudah benar-benar bisa menerapkan ilmu daripada ilmu kalam itu sendiri. Dan saya rasa ketika kita mencapai hal tersebut itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, namun kita harus senantiasa belajar dan terus belajar. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang dalam terkait jiwa kita, diri kita, dan itu artinya harus dipupuk sedemikian rupa. Kita harus terus mempelajarinya, tidak bisa kita hanya membaca 1 hari, 2 hari, atau beberapa waktu yang singkat kita langsung bisa paham, itu tidak bisa. Maka dari itu perlu dilakukan adanya pengarahan supaya kita benar-benar bisa benar-benar memahami betul hakikat kita sebagai seorang hamba itu seperti apa, seperti itu. Kemudian metode yang baik ataupun yang dapat diterapkan itu diantaranya yaitu mengkaji Al-Quran dan rujukannya yaitu hadis. Jadi artinya kita mempelajari ilmu kalam itu dengan metode kita mengkaji apa sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Mengkaji dalam artian kita tidak hanya membacanya saja, tetapi kita juga mengupas isinya, kita mengupas artinya ayat, tidak secara tekstual, tapi juga kita kaji lebih dalam, ini maksudnya apa, maknanya apa. Jadi dengan demikian kita bisa lebih menerapkan ilmu kalam ini dengan baik dan juga benar. Kita tidak salah dalam memahami konsep daripada ilmu kalam itu sendiri, karena sumber yang kita gunakan itu adalah sumber dari Al-Quran dan juga hadis, seperti itu. Dan juga hal tersebut, selain kita mempelajari Al-Quran, kita juga perlu mengamalkannya sih. Kita harus mengamalkannya secara bertahap dengan kemampuan daya pikir kita, dan tentunya kita juga harus tetap open-minded. Kita harus mencari dari berbagai sumber seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu belajar. Kita tidak hanya diam, kita tidak hanya dengan satu pelajaran kita diam, itu tidak. Kita harus terus mencari seperti itu. Baik, selanjutnya adalah analisis korelasi, kemudian komparasi dan juga persamaan terkait ilmu filsafat, ilmu kalam dan juga ilmu tasawuf. Nah, untuk yang pertama adalah tentang korelasi ataupun hubungan antara ketiga ilmu tersebut. Nah, jadi ketiga ilmu tersebut itu berusaha menemukan apa yang disebut dengan kebenaran ataupun al-haq. Di dalam ilmu tasawuf sendiri, kebenaran itu diungkap
kebenaran berupa kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Nah, sedangkan di dalam ilmu kalam sendiri, kebenarannya berupa kebenaran tentang ajaran agama yang mana dilalui dengan penalaran rasional dan juga dirujukan kembali kepada An-Nas, Al-Quran dan Hadis. Dan di dalam ilmu filsafat sendiri, kebenarannya itu berupa kebenaran spekulatif yang mana tentang segala sesuatu yang ada ataupun wujud. Nah, maka dari ketiganya tersebut itu mendalami pencarian segala sesuatu yang bersifat goib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang itu dapat melakukannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komparasi ataupun perbandingan ilmu kalam dan juga tasawuf dan juga filsafat. Nah, perbandingan di antara ketiga ilmu ini yaitu dapat dilihat dari metodologinya. Dari yang pertama itu ilmu kalam. Di ilmu kalam sendiri itu cenderung menggunakan logika di samping dari argumentasi nakliyah. Kemudian biasanya itu berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Kemudian yang ketiga itu biasanya berisi keyakinan agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen yang rasional dan juga bermanfaat sebagai ilmu yang mengajak orang untuk mengenal Tuhan secara rasional, serta biasanya itu menggunakan menggunakan metode dialektika, jadaliyah ataupun dialog agamaan dan berkembang menjadi teologi rasional dan juga tradisional. Dan yang kedua di dalam filsafat sendiri yaitu biasanya menggunakan metode rasional dan juga berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep. Kemudian yang ketiga itu biasanya berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang untuk mengenal Tuhan secara lebih bebas melalui pengamatan dan kajian alam dan juga eksistensinya secara langsung. Nah, kemudian di dalam filsafat ini sendiri itu biasanya berkembang menjadi sains dan juga filsafat itu sendiri, serta kebenaran yang dihasilkan ilmu filsafat itu kebenaran korespondensi dan juga koherensi dan juga pragmatik. Kemudian yang ketiga adalah di bidang ilmu tasawuf sendiri itu biasanya lebih menekankan rasa daripada rasio. Nah, bersifat subjektif yaitu berkaitan dengan pengalaman, dan kebenaran yang dihasilkan itu adalah kebenaran huduri dan berperan sebagai ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas karena tidak memperoleh apa yang ingin dicapainya seperti itu. Nah, kemudian persamaan di antara ketiga ilmu tersebut yaitu ketiganya itu sama-sama mempunyai objek kajian yang mirip ataupun sama. Nah, objek kajian di ilmu kalam sendiri itu adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sedangkan di dalam kajian filsafat itu masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia dan juga segala sesuatu yang ada. Nah, sedangkan di dalam kajian tasawuf sendiri adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan diri terhadapnya. Nah, jadi ketiga objek ilmu tersebut itu bisa kita simpulkan persamaannya sama-sama membahas tentang masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pemikiran kalam, aliran-aliran kalam, dan juga yang mana sih yang merupakan aliran yang berkembang pesat di Indonesia. Nah, yang pertama adalah aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini adalah aliran yang tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul di dalam teologi Islam. Nah, aliran Khawarij ini adalah aliran yang mana para sahabat yang awalnya mendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka ini memisahkan diri. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka merasa kecewa dengan sikap yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu pada saat itu beliau melakukan arbitrase, yaitu penandatanganan perjanjian di mana itu untuk perdamaian yang pada saat itu tengah terjadi perang Siffin di antara kubu daripada Ali dan juga kubu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian yang kedua adalah aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini adalah aliran yang muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat di dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yaitu Khawarij. Kemudian yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini adalah aliran-aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan juga hadis itu sendiri. Jadi lebih ke arah
Mereka cenderung mengesampingkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber, dan mereka cenderung menggunakan akal dan pikiran seperti itu. Kemudian yang keempat adalah aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah ini adalah aliran yang menyandarkan segala perbuatan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima adalah aliran Mu'tazilah. Itu adalah aliran yang terdiri dari aliran para sahabat yang memisahkan diri dan bersikap netral pada saat terjadinya peristiwa politik, yaitu pada saat itu adalah terjadinya perang Siffin dan juga perang Jamal. Nah, kemudian yang terakhir adalah aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, ini adalah aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng dan juga menyesatkan umat, seperti itu. Kemudian di antara aliran-aliran ini, keenam aliran ini, yang paling mendominasi di negara Indonesia itu adalah aliran Asy'ariyah atau aliran Maturidiyah. Mengapa demikian? Karena aliran ini banyak kerap digunakan oleh para ulama-ulama, dan juga disinyalir bahwa karena aliran ini merupakan aliran yang murni, yang masih dari ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga aliran ini masih banyak digunakan karena mereka menganggap ini adalah aliran yang mana menggunakan ajaran Nabi, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang terbaik, seperti itu. Maka dari itu aliran ini kerap banyak digunakan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu analisis perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, untuk yang pertama adalah dosa besar. Nah, Khawarij itu mengatakan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar itu bukan berarti mukmin, sedangkan Murji'ah itu mengatakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabariyah itu mengatakan bahwa kehendak Tuhan, Qadariyah mengatakan bahwa segala tindakan dari manusia itu merupakan kehendak manusia tersebut, dan Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak diampuni dosanya, sedangkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah itu mengatakan bahwa bukanlah kafir meskipun ia mati sebelum tobat, dan tidak disiksa selamanya di neraka kecuali dosa syirik. Kemudian yang kedua adalah iman dan juga kufur. Nah, Khawarij sendiri itu mengatakan bahwa iman bukan sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi segala perbuatan religius. Kafir itu tidak mengerjakan sholat, zakat, dan lain-lain, dan tidak sejalan dengan kaumnya. Murji'ah sendiri mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dalam hati, jadi dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanannya. Kemudian Jabariyah mengatakan semua kehendak Tuhan, sedangkan Qadariyah mengatakan bahwa tidak menjelaskan secara terperinci. Mu'tazilah tidak dijelaskan secara rinci juga, dan Asy'ariyah itu mengatakan bahwa iman itu harus diikrarkan dengan lisan dan membenarkan di dalam hati. Maturidiyah juga mengatakan bahwa iman adalah pengakuan dalam hati yang mengandung ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbuatan manusia. Nah, Khawarij sendiri itu mengatakan bahwa tidak dijelaskan, sedangkan Murji'ah mengatakan bahwa tidak dijelaskan juga, sedangkan Jabariyah mengatakan bahwa semua kehendak Tuhan. Qadariyah mengatakan bahwa semua kehendak manusia tersebut, dan Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu mempunyai daya yang besar dan bebas. Asy'ariyah sendiri mengatakan melalui teori Al-Kasbi bahwa perbuatan manusia itu tidak bisa diwujudkan oleh manusia sendiri, tetapi karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maturidiyah itu mengatakan bahwa tidaklah sewenang-wenang, namun semua berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang ditetapkan. Dan selanjutnya terkait sifat Tuhan, Khawarij tidak menjelaskan secara rinci, begitupun dengan Murji'ah dan Jabariyah. Qadariyah juga tidak menjelaskan secara rinci, kemudian Mu'tazilah juga tidak menjelaskan secara rinci. Nah, Asy'ariyah sendiri mengatakan bahwasanya sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula dari esensinya. Sifat Tuhan itu adalah zat tanpa terpisah, dan Maturidiyah sendiri itu mengatakan bahwasanya Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuan bukanlah zatnya. Dan yang terakhir adalah keadilan Tuhan. Di mata Khawarij,
Murji'ah serta Jabariyah serta Qadariyah itu tidak dijelaskan. Nah, Mu'tazilah sendiri itu menjelaskan ataupun mengatakan bahwa Tuhan itu adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik, dan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah itu sama bahwa Tuhan itu berkuasa mutlak dan tidak ada satupun yang wajib baginya, seperti itu. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.